Berawal dari seorang pria bernama Patrick Hill, yang melamar pekerjaan dan dipanggil untuk interview oleh sebuah perusahaan jasa pengamanan yang bernama Fortico. Saat wawancara tersebut, seorang pria yang merupakan manajer dari perusahaan pengamanan itu, menginterview pria berkepala pelontos ini. Fucking tragedy. They still haven't found the scum who did it. Ketika wawancara sedang berlangsung, datanglah seseorang yang bernama Bullet. Dia merupakan bagian perekrutan untuk melihat kemampuan fisik dan skill lainnya dari para calon tenaga pengamanan di perusahaan tersebut. Setelah sedikit pembicaraan, akhirnya Bullet mulai menguji seberapa jauh kemampuan Patrick, apakah dia layak bergabung dengan perusahaannya. Little practice, I'm sure you'll get there. Dari semua tes yang dia jalani, mulai dari tes fisik hingga tes untuk menembak dan juga tes mengemudi, dia hanya mendapatkan nilai 70. Dan itu adalah nilai yang sangat beruntung. Karena jika kurang dari itu dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan tersebut. Bullet mengatakan, dengan nilai 70, dia bisa memulai pekerjaannya di Fortico pada hari itu juga. Namun di sini ada yang terlihat janggal dari Patrick Hill. Dia memiliki ekspresi muka yang datar dan cenderung seperti orang yang sedang kesal dan marah. Bullet kemudian memperkenalkan Patrick kepada teman-temannya. Bullet menamai Patrick dengan sebutan EIH yang inisial dari Hill. Di awal kedatangannya, ketika dia berada di loker, dia diledek dan diinterogasi secara sinis oleh pekerja yang telah terlebih dahulu bekerja di sana. I've been looking for him. I'll put him back in the collection. He can't write without sticking his tongue out. This is your temporary. Pada hari pertamanya itu, dia langsung turun ke lapangan untuk pengamanan. Mereka membawa uang milik sebuah bank klien mereka dengan mobil khusus. Di mobil itu ada 3 orang yaitu Patrick Hill, Bullet dan 1 orang lagi bernama Dave. Sick. All holes. Bullet sebagai atasannya, memperkenalkan Patrick Hill kepada seluruh rekan kerja mereka. Hari pertama berlalu dengan bagus dan cukup menyenangkan bagi Hill. Poison bullet. Paleolithic man to a diabetic house husband. Saat ingin mengambil absen pulang, Patrick terlihat memperhatikan sesuatu di sekitaran mesin absen tersebut. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali mendapatkan tugas untuk mengantarkan dan mengamankan uang customer. Saat di perjalanan Bullet, ternyata pergi ke toilet. Karena terlalu lama, Dave menghubunginya lewat radio. Namun dari radio Bullet, Dave mendengar seseorang meminta uang yang mereka bawa untuk diserahkan. Jika tidak Bullet akan mati. Dave terlihat sangat panik dan gelagapan. Namun Patrick terlihat sangat tenang. Dan dia mencoba untuk menenangkan Dave. Patrick menyuruh Dave untuk mengikuti perintah orang-orang tersebut. Perampok itu kemudian menuntun Dave dan Patrick ke sebuah tempat, agar mereka dapat mengambil uang yang dibawa Fortico. Saat sampai di tempat yang diinginkan perampok tersebut, mereka memerintahkan Dave dan Patrick untuk melempar uang yang mereka bawa ke mobil mereka, sambil mengancam dengan meletakkan senjata di kepala Bullet. Kemudian tanpa ragu Patrick pun langsung melakukan hal tersebut, karena dia merasa nyawa lebih penting dari uang yang mereka bawa. Dan saat ini jugalah, Patrick memperlihatkan keahliannya menggunakan senjata. Dia menghabisi perampok itu, seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Dengan begitu tenang dan akurat, dia menghabisi satu persatu para perampok itu. Sontak saja hal itu membuat Bullet dan Dave sangat terkejut. Saat sampai di kantor, mereka bertiga diinterogasi oleh 2 orang penyidik dari kepolisian. Dan dari cara mereka bertanya kepada Patrick, sepertinya mereka tahu siapa Patrick sebenarnya. Seem to focus the mind. Mr. Hill? No. You sure? Setelah selesai dengan anggota kepolisian itu, seorang pria yang merupakan pemilik dari perusahaan jasa pengamanan Fortico, memberikan pujian kepada Patrick, atas apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan uang customer yang mereka bawa. Saat malam hari di rumahnya,
Patrick kedatangan seorang tamu wanita yang mengantarkan sebuah berkas berisi informasi tentang Dana, yang merupakan rekan kerja Patrick di perusahaan Fortico. Dan wanita itu juga memberikan hasil otopsi seseorang yang belum kita ketahui kepada Patrick. Hari berikutnya, Patrick diberikan fasilitas sebuah senjata api terbaru. Dan dia mendapat aplaus dari teman-temannya atas apa yang telah dia lakukan kemarin. Namun seperti biasa, mukanya masih datar dan biasa-biasa saja. Cepat waktu berjalan. 3 bulan kemudian, Patrick dan Bullet mengantarkan uang kustomernya. Di perjalanan mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang merupakan perampok. Mereka memasukkan asap ke dalam mobil, yang memaksa Bullet dan Patrick untuk keluar dari mobil tersebut. Namun ketika Patrick turun dari mobil, dan membuka penutup mulutnya, tiba-tiba para perampok itu malah kabur ketika melihat Patrick. Entah apa yang terjadi pada para perampok itu, mereka sangat ketakutan melihat Patrick. Dan semua orang pun terheran-heran akan hal tersebut. Karena kejadian itu, Bullet dan Dave berdiskusi. Mereka terheran-heran dan menerka-nerka siapa Patrick sebenarnya. Namun di film ini, cerita berbalik ke 5 bulan sebelumnya. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui siapa Patrick sebenarnya. Di sini terlihat, Patrick dan anaknya yang bernama Dougie sedang berbicara tentang suatu hal. Sure. Hello? I can go get a coat, will ya? It's not gonna rain. Kemudian, tiba-tiba Patrick mendapat telepon dari seseorang yang memanggilnya bos. Orang tersebut meminta pada Patrick untuk mengawasi sesuatu di sebuah tempat. Dan ternyata tempat itu adalah Fortico, perusahaan tempat dia bekerja sekarang ini. I'd help if I could, Mike. 1,000 yards. Didn't you put trackers on the truck? Hal ini semakin membuat kita penasaran ya. Kemudian Patrick dan anaknya Dougie pergi ke tempat yang dibicarakannya di telepon tadi. Saat itu Patrick keluar dan berpura-pura membeli burrito, dan meninggalkan anaknya di dalam mobil. I can see you there. Nah. Yes, sir. Two burritos, please, sir. You got it. Sesaat kemudian terjadi sebuah perampokan di tempat Patrick memarkirkan mobilnya. Para perampok itu membunuh semua orang yang melihat mereka, termasuk anak Patrick yang tidak bersalah apa-apa. Okay. Patrick mencoba untuk mencegahnya, namun dia sudah terlambat. Dan dia juga terkena tembakan oleh para perampok itu, dan jatuh tersungkur dan anaknya tewas di sana. Setelah kejadian itu, Patrick terbaring di rumah sakit selama 3 minggu. Setelah dia bangun dari komanya, dia baru menyadari kalau dia telah kehilangan anak yang dicintainya. Dan di sini barulah kita ketahui bahwa Patrick adalah seorang pimpinan dari sebuah gangster dan perampok yang sangat disegani di kota itu. Dia pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya. I need to know who pulled the trigger. Mereka menginterogasi dan membunuh semua orang yang mereka curigai. I don't know. Search for justice. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is... The sound of your dead. Sampai akhirnya mereka menangkap seorang pria bernama Jerome. Patrick dan kelompoknya mengancam Jerome dengan membawa anaknya untuk dibunuh, jika dia tidak mau mengatakan apa yang diinginkan oleh Patrick. Dutcher! Leave out of this! Bagger. Tak dapat berkelit lagi karena ancaman itu, Jerome terpaksa mengatakan sebuah nama yaitu Gacy Brother atau Gacy bersaudara. Dan itu adalah alasan Patrick untuk bekerja di Fortico. Karena dia ingin mencari orang dalam, yang telah membantu para perampok yang membunuh putranya. Untuk bekerja di Fortico, Patrick mengganti identitasnya, dan barulah dia melamar kerja dan diterima bekerja di Fortico tersebut. It was impressive. Family?
You ain't much for talk. The autopsy. Autopsy report. Di scene lain memperlihatkan sekelompok orang yang merupakan gembong perampok profesional yang sedang berdiskusi dan merencanakan perampokan yang telah menewaskan anak Patrick. Ternyata itu adalah perbuatan mereka dan merekalah yang selama ini dicari-cari oleh Patrick. Who's in the name? Afghanis. And why don't you? I do not what? Assange. Sejak kejadian tewasnya putra Patrick itu, mereka tidak pernah beraksi lagi. Hingga 5 bulan berikutnya, yaitu hari ini, di saat Patrick bekerja di Fortico jasa pengamanan. Dan saat ini, mereka kembali merencanakan untuk melakukan perampokan yang lebih besar, dan tentu saja didukung oleh orang dalam di perusahaan tersebut. None of this was ever really guaranteed, was it, Sarge? We'll never have to work again. Neither will our kids. Saat Patrick dan Bullet keluar untuk mengantarkan uang kliennya, Bullet membuka sebuah rahasia kepada Patrick. Dia mengatakan bahwa dialah orang dalam yang membantu para perampok untuk merampok uang milik perusahaan Fortico. Dan dia juga menceritakan bahwa dulu, kelompoknya pernah membunuh seorang anak muda saat mereka beraksi. Me on the inside. I tell them which trucks to hit. And they hit them. You with me now? Yeah. Saat itu Patrick hanya menahan emosi dan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Bullet. Bullet kemudian mengajak Patrick untuk bergabung dengan kelompoknya. Dan tentu saja Patrick menerimanya. Karena itulah kesempatannya untuk balas dendam dan menemukan orang yang membunuh anaknya. Patrick kemudian menanyakan, kapan pekerjaan ini akan kita mulai? Dan Bullet menjawab, hari ini. Do we have a deal? Setelah deal dengan Patrick, Bullet pun menghubungi kelompok perampoknya. Saat sampai di tempat tujuan, Patrick disuruh membuang senjatanya. Tangannya harus diborgol, kemudian Patrick dan Bullet berpura-pura menjadi sandera. Mereka kembali ke markas Fortico dan saat itulah petaka dimulai. You ready? Ready. Para perampok itu menyandera dan membunuh semua orang yang melawan mereka. Dan terjadilah kontak senjata yang hebat di sana, yang mengorbankan banyak nyawa. Sementara Patrick disuruh tiarap menghadap ke lantai dengan tangan terborgol. Don't blow his head off. Bob, open the... Setelah melihat situasi, Patrick mendapat kesempatan untuk memulai rencananya. Dan dia melumpuhkan salah satu dari anggota perampok tersebut. Kemudian dia mulai menyelamatkan teman-temannya di Fortico, dan membunuh satu persatu anggota perampok tersebut. Like. Namun Patrick terkena tembakan di kakinya, yang membuatnya berjalan dengan sedikit pincang. Dia melihat 3 orang ingin melarikan diri, dan menghujani mereka dengan tembakan. Namun sayang, 1000 kali sayang, saat itu Bullet datang dan menembaki Patrick, hingga dia terjatuh karena tembakan tersebut. Dan 3 orang dari perampok itu berhasil melarikan diri, termasuk Bullet juga ada di sana, dengan membawa sejumlah uang dengan nilai yang cukup banyak.
Dan ternyata dari perampok itu hanya 2 orang yang hidup, yaitu Bullet dan 1 orang rekannya, orang yang dicari-cari oleh Patrick, karena telah membunuh anaknya. Bullet dan rekannya tersebut segera mengamankan uang yang mereka dapatkan dari perampokan itu. Dan seakan sudah selamat, rekan dari Bullet ini sudah bersantai dan menikmati minuman di rumahnya, dengan uang yang bertumpuk-tumpuk. Namun tanpa disangka, Patrick sudah ada di sana untuk membunuhnya. Ketika dia melihat Patrick, dia bertanya apa yang kamu inginkan. Jika uang, dia akan membaginya dengan Patrick. Namun Patrick mengatakan, dia tidak menginginkan uang. Aku hanya menginginkan nyawamu. Dan akhirnya, perampok itu pun tewas dengan 6 tembakan di tubuhnya. Dan Patrick pun menyelesaikan balas dendam atas kematian anaknya yang bernama Dougie. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, bagi kalian para begal kampungan, jangan terlalu sombong dulu. Karena masih ada mbah perampok yang lebih menakutkan dari kalian. Dan kebanyakan dari mbah perampok itu adalah orang-orang berdasi dan berpakaian rapi.